Kepingin sugih tangine jam 09.00 awan, tidak mungkin. Barokah itu akan hilang tatkala kita sudah tidak lagi mendengar suara adzan subuh. Kepingin sugih, kepingin. Sukses, kepingin. Krungu suara adzan subuh atau gak? Kiamat gak arah iso. Ngiler ya, mari subuh sik ngiler. Utang ini, Bu, ya, semayani. Kepingin sugih, kepingin manfaat, tidak mungkin. Bangun sebelum sholat subuh dan tidur setelah terbitnya fajar. Tidak kuat, duduk sama tidur, mujahadah. Kepingin sugih, wangel aja nih. Kira-kira sedino sampean digaji 1 juta, sembahyang subuh digaji 1 juta. Kira-kira masa ada ya bek tuh gak? Ya sampai tuh gang siji gang loro full kan ya. 1 juta sembahyang subuh. Menit jajal tak nggak pengumuman, barang siapa yang sholat subuh di musola Asa'adah akan dibagikan uang 1 juta oleh Bapak Bupati. Main jajal. Situ kiamat sudah. Gak ono ceritanya wong sing mau meninggalkan sholat subuh. Lah ini Allah menjanjikan kau akan lebih dari uang 1 juta dikai barokah Allah Ta'ala. Orang gelem. Nah, inilah wujud keimanan kita, tidak terlalu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa amaliyah yang membuat orang itu enggak barokah. Yang pertama, Sayyidina Ali itu pernah ditanya, ini saya ulangi lagi supaya enggak diulangi, supaya kita tidak melakukan. Saya ulangi lagi supaya kita tidak melakukan. Yang pertama, ojo nyongkoti kuku. Ya, nyongkoti kuku. Nggarai kiri. Pengen kiri, lakoni. Kepengin kiri pengen barokah entek nyongkone. Ya, cacingan kok akhirnya. Terus ngetoki kuku mbek kuku. Udah enggak? Dikuweki ngene kukune. Nah. Terus ojo ngomong dhewe tuh di masjid atau musola. Wo cerita dhewe. Musola terus rame. Apa meneh wayahe azan terus ngomong. Kadang-kadang lho, azan, orang kalau ada azan, makan disuruh berhenti. Ngaji Quran lho dikongkon meneng. Ngaji Quran berhenti. Walaupun tidak pada kewajiban berhenti. Tidak pada sofhahnya. Ini kalau diputus hukumnya haram ayat ini. Tapi kalau memutusnya karena azan tidak masalah. Karena menghormati azan. Kalau kita lagi berjalan berhenti, dengar azan berhenti. Ini kalau kita berjalan, bukan dalam berkendara ya. Kalau berkendara ya susah, untuk jalan tol intel radio. Azan mandek ya tabrak wong guri sampean. Jadi hukum itu jangan kita mengambil secara tekstual, harus ada konteksnya, apa sih maksudnya gitu ya. Nah, kalau kita berjalan ada azan, nunggu azan sampai selesai baru jalan. Kalau tidak tergesa-gesa. Misalnya kalau kita mengimami di masjid yang lain, kerungu azan, ya kudu cepet no. Jadi nggak bisa kita mengambil, loh iki kok jarene kokon mlaku, dikon mandek. Lah kok imam iki kok malah melayu, kok malah cepet-cepetan. Kan dia ngimami masjid ya, harus buru-buru. Jadi harus ada konteksnya, sebab musababnya. Jangan kita memahami sepatah-patah di dalam segala ucapan. Nah, termasuk daripada mengusap keringat dengan baju ini, sapno dhewe ini. Ya. Terus ngusap kotoran di baju ini. Nah, ini. Ya, iki nggara iki kiri. Kepengin kiri jajalan. Makane kalau ceritane wong sugih ngene ora ono, gak tau tumo ono nggo sapu tangan. Ya, nggo sapu tangan, resi bawa pakai tisu. Potongan kok awak-awak iki lak gak ngowene wis yo. Mangkane gak sugih-sugih dapurane kok kene-kene iki. Lah terus nyapu rumah di malam hari. Bengi-bengi nyapu. Ini nggarai kiri. Supaya diapalno iki kiri iki mau. Terus jangan buka pintu setelah sholat asar. Rapet, jendela-jendela ditutup semua. Nah, itu banyak sebetulnya ini yang mau dijelaskan. Tolong begini.
Jadi banyak keberkahan itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai yang diceritakan sama Sayyidina Ali. Nah, ini menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama'ana Allah fi hadha majma'il karim wa fi hadha munasabatil 'azimatil karimah. Tidak ada kemuliaan yang melebihi apa yang Allah berikan kepada kita seperti di malam hari ini, yaitu berkumpulnya kita karena Allah, meluangkan waktu karena Allah, dan ingin kedekatan khusus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan malam-malam seperti ini senantiasa diberikan kepada kita, dan terakhir harapan kita tentunya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, iltamisu rizqa fi khabayal ardi. Carilah rezeki itu di dalam kandungan bumi. Jadi maknanya Allah itu telah memberikan kabar gembira kepada kita. Kalau kita mau bercocok tanam, mau bertani, atau mau mengeksploitasi yang ada di dalam bumi, maka engkau akan mendapatkan uang yang banyak. Ini dalil wong sing kepengin sugih, pengen kaya. Engkau hendaknya benar-benar untuk mengelola hasil bumi. Jadi hal ini pun ditanyakan oleh Sayyidina Umar, bahwa apa yang engkau maksud wahai baginda? Dan Sayyidina Umar pun menceritakan, aku mendapatkan jawaban dari Rasulullah bahwa orang yang paling dekat kepada Allah itu adalah para petani. Orang yang paling bertawakal kepada Allah itu adalah para petani. Apa sebab? Petani itu orang yang paling ikhlas. Mereka yang menyebarkan benih, ya, nanam pari, nanam biji-bijian, jagung. Dia tidak tahu apa itu hasilnya. Apa ada yang bisa menjamin seorang petani pasti hasil panennya sekian? Ada? Tidak ada. Mereka bekerja dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika bekerja menunggu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertani gak akan ada yang melarat. Jaminan. Orang yang mau bertani gak akan ada yang melarat. Loh, tapi prakteknya sekarang hasil panen merosot, hasil panen tidak maksimal. Apa sebab? Karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Kepingin sugih, tidak mungkin. Kepingin berkah, tidak mungkin. Kepingin menjadi luas penghasilannya, tidak mungkin. Karena kita mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakatnya biji-bijian itu ada. Nanti kita akan bahas di nisabnya zakat. Zuruk, tanaman, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Dengan dialiri dengan tanah beli, dengan air yang beli, atau dengan menggunakan air yang ada. Itu banyak perinciannya di dalam zakat. Saya tidak akan berlama-lama untuk fikihnya. Saya ingin mengajak kepada hakikat seseorang itu ketika bertani. Ini untuk kita semua. Mustahil kita akan mendapatkan barokah dari Allah kalau kita tidak taat atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemerintah ini jangan cuman memberikan edukasi tanaman yang baik, benih yang baik. Ajarkan mereka kepada syariatnya Allah. Cuman diarahkan bagaimana menanam yang baik,
gak diajari zakat, sampai kemeng gak iso. Makanya saya kemarin ada salah seorang ajudannya menteri tanya, waktu saya malam di Jakarta, kayak ketemu sama mereka, tanya kira-kira apa bib doanya? Doanya itu zakat. Wis kok kan zakat wong iki. Suruh mengeluarkan zakat, suruh sedekah. Mau wedit gak gelem zakat. Iki lek zakate sakmene ya gak nututi wek batine awak-awak, gak nututi tenan akhirnya. Wis gak zakat ya gak nututi. Karena yakini ketika menanam sesuatu, bekerja niat untuk mencari nafkah dengan jalan yang halal, dan kita akan zakati daripada hasil panen, hasil daripada rezeki karunia dari Allah. Kelak selamat. Seringkali praktek lapangan ada salah satu teman yang dia mempraktekkan ini. Yang satu sawahnya dizakati, yang satu enggak dizakati. Ketika datang hama tikus, yang dimakan itu yang tidak dizakati. Tapi kadang-kadang manusia ini membantah, wis tak zakati kok isek koyok ngene. Wah, percaya saya. Saya lebih percaya Allah daripada omongannya orang ini. Allah itu maha menepati janji, bukan seperti manusia. Kalau manusia itu seringkali ingkar, manusia seringkali berbohong, berkhianat, tapi Allah tidak akan pernah berkhianat, Allah tidak akan pernah tidak menepati janji. Allah maha menepati janji. Dan rezeki ini yang paling bisa dicari ketika pagi hari. Keberkahan rezeki hilang itu setelah sholat asar. Golek duit bengi, gak arah barokah. Makanya tiang-tiang sepah riyen niku lek mergawe mulai isuk sampai jam 2 awan, jam 3 wis di rumah. Saiki gak berangkat jam 7 mulai jam 9 bengi. Berangkat jam 7 isuk mulai jam 9 bengi. Kadang berangkat jam setengah 5 isuk mulai jam 11 bengi. Dipeloro awake. Gak barokah, yo isek kurang, kreditan numpuk, utang numpuk. Salah strategi. Makanya ketika mencari rezeki, jangan kita keluar dari relnya Rasulullah, dari yang telah ditentukan oleh Allah. Ora rezekimu nambah orang arah. Ninggalno taklim, ninggalno ibadah untuk mencari rezeki terus barokah. Orang arah. Apa meneh lek wis rezekine saithik tambah gak gelem taklim. Iki loro donya, loro akhirat wong sing model kaya ngene iki. Saya tidak mau duduk di majelis taklim. Kenapa? Saya belum dapat rezeki dari Allah. Loh. Iki sodrun iki rada gak bek iki utake sing model-model ngene iki. Innallah tukafil birizqih litolabatul ilm. Allah itu menjamin orang yang mau duduk majelis taklim pasti dijamin sama Allah rezekinya. Kalau rezeki mereka yang tidak ikut taklim itu yang memberikan malaikat, sengedumi malaikat. Tapi bagi orang-orang yang duduk di majelis taklim mau belajar, itu yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian malaikat dengan pemberian Allah sungguhlah berbeda. Lebih berkah pemberian Allah, lebih banyak pemberian Allah daripada pemberian para malaikatnya. Nah, kita jangan sampai terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang salah. Aku lek kerja petang jam, 5 jam, iki olehku 50.000. Tapi lek kerja 10 jam olehku 100.000. Ora, salah ya. Tinggal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dia dapat 100.000. Begitu ngelumpuk gitu ku obat loro gitu. Ono maneh kok musibah. Lah sama aja. Hilang juga dengan sesuatu yang tidak kita sangka. Tapi kalau sudah bekerja di jam-jam yang pas, saat-saat yang tepat, maka silahkan engkau akan mendapatkan rezeki. Ini tidak bisa kita langsung vonis berarti lek kerja bengi ke arah oleh barokah. Ini loh maksudnya. Jika kita malam hari itu pelongo-pelongo, gak lapo-lapo,
gak ngaji, gak taklim, tidak melakukan aktivitas ibadah, nganggur, ya karuan kerja sing model kayak ngene iki. Yang dimaksud itu kerja malam hari untuk meninggalkan ibadah. Sampai kerja sampai malam, sampai akhirnya nggak sholat subuh. Lah ini yang dimaksud. Jadi kerja malam yang sampai meninggalkan kewajiban, kerja malam yang sampai meninggalkan qiraatul Quran, yang sampai meninggalkan sholat sunnah, ya ini yang dimaksud. Jadi kerja yang sampai sholat sunnah itu hilang, kerja yang sampai kewajiban itu hilang, faliyadzubillah min dzalik. Nggak mungkin rezeki kita ditambahkan oleh Allah. Terlebih lagi orang yang nggak sempat sholat Jumat. Iki wayai Jumatan, iki aku kudu dodolan untuk masjid. Lah, lek aku dodolan untuk masjid, kudune aku gak sembahyang Jumat, sebab aku noto bedak. Lah iki, ini yang dimaksud. Terus dia berharap dapat rezeki, tidak mungkin rezeki kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dikatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ketika di pagi hari. Kepingin sugih tangine jam 09.00 awan, tak mungkin. Barokah itu akan hilang tatkala kita sudah tidak lagi mendengar suara adzan subuh. Kepingin sugih, kepingin. Sukses, kepingin. Krungu suara adzan subuh atau gak? Kiamat ya arah iso. Ngiler sakane ya, mari subuh sik ngiler. Tange nih, Bu, ya. Semayani. Kepengen sugih, kepengen manfaat, tak mungkin. Bangun sebelum sholat subuh dan tidur setelah terbitnya fajar. Ndak kuat duduk sama tidur, mujahadah. Kepengen sugih, wangel aja nih. Ya kira-kira sedino sampean digaji 1 juta, sembahyang subuh digaji 1 juta. Kira-kira masa ada ya bek tuh gak? Ya sampai tahunnya gang 1, gang 2 full kan ya. 1 juta sembahyang subuh. Meni jajal tak nggih pengumuman, barang siapa yang sholat subuh di musola Asa'adah akan dibagikan uang 1 juta oleh Bapak Bupati. Ayo jajal. Situ kiamat sudah. Gak ono ceritane wong sing mau meninggalkan sholat subuh. Lah ini Allah menjanjikan kau akan lebih dari uang 1 juta dikai barokah oleh Allah Ta'ala. Orang gelem. Nah, inilah wujud keimanan kita, tidak terlalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa amaliyah yang membuat orang itu enggak barokah. Yang pertama, Sayyidina Ali itu pernah ditanya, ini saya ulangi lagi supaya enggak diulangi, supaya kita tidak melakukan. Saya ulangi lagi supaya kita tidak melakukan. Yang pertama, ojo nyongkoti kuku. Ya, nyongkoti kuku. Nggarai kiri, kepengen kiri, lakoni. Kepengen kiri, pengen barokah entek, nyongkone. Ini. Ya, cacingan kok akhirnya. Terus ngetoki kuku mbek kuku. Ini. Mudah enggak? Ini dikuweki ngene kukune. Nah. Terus ojo ngomong dhewe tuh di masjid atau musola. Wo cerita dhewe, nemu salat terus rame. Apa meneh wayahe azan terus ngomong. Kadang-kadang lho, azan, orang kalau ada azan, makan disuruh berhenti. Ngaji Quran lho dikongkon meneng. Ngaji Quran, berhenti. Walaupun tidak pada kewajiban berhenti. Tidak pada sofhahnya. Ini kalau diputus hukumnya haram ayat ini. Tapi kalau memutusnya karena azan tidak masalah, karena menghormati azan. Kalau kita lagi berjalan berhenti, dengar azan berhenti. Ini kalau kita berjalan, bukan dalam berkendara ya. Kalau berkendara ya susah, untuk jalan tol nyetel radio, azan mandek ya tabrak wong guri sampean. Jadi hukum itu jangan kita mengambil secara tekstual, harus ada konteksnya, apa sih maksudnya gitu ya, gitu loh. Nah, kalau kita berjalan, ada azan, nunggu azan sampai selesai, baru jalan. Kalau tidak tergesa-gesa, misalnya kalau kita mengimami di masjid yang lain, kerungu azan, ya kudu cepet no. Jadi nggak bisa kita mengambil, loh iki kok jerene kokon melaku, iki kokon mandek.
Lah kok imam ini kok malah melayu, kok malah cepet-cepetan? Kan dia ngimami masjid ya, harus buru-buru. Jadi harus ada konteksnya, sebab musababnya. Jangan kita memahami sepatah-patah di dalam segala ucapan. Nah, termasuk daripada mengusap keringat dengan baju. Ini, usapno dhewe ini. Ya. Terus ngusap kotoran di bajunya. Nah, ini. Ya, iki nggara iki kere. Kepengin kere jajalan. Makanya kalau ceritane wong sugih ngene ora ono, gak tau tumo ono nggo sapu tangan. Ya, nggo sapu tangan, resi, bawa pakai tisu. Potongan kok awak-awak iki lak gak ngowene wis ya. Makanya gak sugih-sugih dapurane kok kene-kene iki. Lah terus nyapu rumah di malam hari. Bengi-bengi nyapu. Ini nggarai kere. Supaya diapalno iki kere iki monggo. Terus jangan buka pintu setelah sholat asar. Rapet, jendela-jendela ditutup semua. Nah, itu banyak sebetulnya ini yang mau dijelaskan. Jadi tolong begini. Jadi banyak keberkahan itu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai yang diceritakan sama Sayyidina Ali. Nah, ini menjawab pertanyaan bagaimana sholatnya pengantin yang berdandan sampai melewatkan waktu sholat. Nah, ini boleh orang mantu itu di takdim atau takhir, baik laki-laki atau perempuannya. Wong mantu mungkin kan dia susah, gimana ini sholatnya di takdim atau takhir? Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ada imam dalam kitabnya Bughyah Mustarsidin itu ada. Jadi di takhir atau di takdim. Misalnya ada orang mau jadi manten, dia harus didandani itu mengenai bengkel one drive ya, di spuring. Nah habis gitu ada salon sampai 3 jam lho. Aku dibayari lho gak gelem ya kok ngene. Iki wis mbayare larang kok ondal-ondal maneh. Yo dandan aja nemen-nemen po. Kadang dandan 4 jam 5 jam. Wah ada lagi dandan tuh mulai jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Iki bau acut iki. Ya tambah ayu ora apa-apa tambah gak karu-karuan kabeh kadang-kadang. Ketepak-tepaan. Dandan ya dandan. Tapi perlu diketahui dandan ini bukan tradisi daripada umat Islam. Karena Sayyidina Fatimah tidak melakukan ini. Ketika mau dirias dihapus sama beliau. Tak mau dirias. Kayak Eleven nih lo gak gelem. Oh, tapi lah nganten nak peng sekali beb seumur hidup, masuk gak diabadikan, gak enak. Semua buantah pakai wong wedok-wedok ini. Gak enak gak didandan didelok wong lho piye sawangane ya. Sawangane sawangen. Jadi kalau berdandan itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi sholatnya dandannya habis duhur sampai jam 4 sore. Gimana? Tidak apa-apa. Lah maghrib iki piye maghrib? Acarane maghrib dandane duhur. Iki sing ruwet iki. Dandane mari maghrib. Gimana, boleh ndak? Boleh. Boleh. Inilah Islam tuh kayak ono fleksibel. Jadi gimana sholatnya? Maghribnya nanti digabung dengan Isya. Ini syariat kayak begitu. Gak ono syariat itu gak harus yang kejem. Syariat diantem wae gak oleh haram iku. Haram mungkin ngene wis keruwetan. Jadi syariat ini untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit kegiatan manusia. Ini syariat haram, syariat haram. Jadi kalau melewatkan waktu sholat itu yang tidak boleh, tapi untuk menjamak takdim atau takhir boleh. Dandannya habis duhur, sholat duhur sama asar gabung. Nah nanti sholat maghribnya us dandanan ku wabeh, nggih dandanan
terus mlebu maghrib, kondangane isya, dandan mulai duhur. Iya, begitu ibu-ibu, betul ya? Dandan mari duhur atau mari asar? Wadang jam 2 awan wis dandan ya, berangkat. Jangan meninggalkan sholat, jangan. Nah, itu diperbolehkan, tidak ada masalah di jamak takdim atau di jamak takhir. Apa boleh zakat diberikan kepada keluarga anak? Keluarga anak itu maksudnya anaknya sendiri, itu maksudnya anaknya sendiri, bagaimana hukumnya, apakah boleh? Zakat itu yang paling afdol untuk orang lain, zakat ya, zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat mal. Zakat itu apa? Kotoran. Tapi kalau memang keluarga kita orang-orang yang benar-benar butuh, sangat-sangat butuh, kasihkan orang lain. Tapi kalau sudah keluarga kita benar-benar parah keadaannya yang harus dizakati, ya lebih afdol diberikan kepada saudara kita. Dan biasanya sedekah zakat iki luwih seneng nek dikekno wong daripada dikekno dulure dhewe. Soale dikekno dulur gak sepira dilem, lek dikekno wong liya mesti dilem. Nah, apa boleh zakat perdagangan itu dicicil? Anyar neh iki. Si A ini adalah orang yang wajib zakat, tapi jika langsung sesuai nisab enggan, eman, karena jumlahnya banyak. Lah ya dah medit. Sodrun ini zakat ini. Jadi si A ini mengeluarkan tiap bulan 10% dari yang seharusnya dikeluarkan. Aturannya sapa iki? Lek dikelompokno kabeh eman yo sakmene jumlahe. Punya uang 100 juta. Di zakatno 2,5 juta. Wis ngene ae. Saulan tak tokno 20.000. Terus sedina pisan kena 5.000 kena wong mis iki zakatku iki dicicil. Iki aturane sapa yang digawe gak paham. Tidak ada zakat itu haul, mencapai haul. Apa itu haul? Mencapai 1 tahun. Yang kedua mencapai nisabnya. Nisab serahkan. Zakat itu ibarat rumah adalah ventilasi. Rumah yang tidak ada ventilasinya akan panas. Panas, nguap, gak kerasan. Duit ku yang ngono lek gak dizakati, gak kerasan ngene sae sampean. Perlu pendingin, sedekahno. Kalau zakat, keluarkan zakatnya. Kalau dikeluarkan zakatnya, insya Allah akan berkah. Pasti akan dijamin keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang lek kalong, jajal loh. Gini untuk membuktikan. Uang di bank itu berapa? Tulis. Dodolannya dihitung kabeh. Dodol dihitung. Meracang, no bulu, no bawang kabeh dihitung kabeh. Ya beras dihitung. Dihitung tahun ini. Harta saya ini mas-masan saat ini untuk sepeda motor iki, misalnya punya mobil, punya rumah, hitung semua harta bendanya. 1 tahun jangan keluarkan zakatnya, lalu 1 tahun lagi keluarkan zakatnya. Coba lebih banyak yang mana? Saya jamin 1000% pasti akan dikeluarkan zakat yang lebih baik. Kenapa saya berani menjamin? Karena hal ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa memastikan karena hal ini dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita enggan untuk mengeluarkan zakat, sedekah yang mana itu adalah perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu dilatih oleh Allah mengeluarkan zakat supaya gak kedonyan. Makanya lewis kedonyan, kehilangan barang, stres. Kita itu dilatih tidak cinta dunia, dilatih loyalitas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ojo medit. Dilatih gak medit, terutama wong NU. Wong NU iki dilatih gak medit. Ape rabi selamatan. Gitu. Ape rabi selamatan. Mari rabi selamatan. Engko bojone meteng selamatan neh petang wulan. Engko maneh 7 wulan selamatan. Sik tak baliki maneh. Mari rabi ono jajan sepasar ya. Ono sepasar, kok mitoni. Nggo mari metode selapanan, nggo selapan ruwet isine selapanan isine buancaan tok. Diajari gak kedo. Makane kepen gak kedoyan mlebu NU, mesti gak kedonyan. Banyak orang NU itu loyalnya luar nyah-nyoh. Sedekah luar biasa. Sing sitoke lak gak haram, gak ono tuntunane. Ngomong lek gak gelem sedekah lak wis ah. Lah kok sing haram sing ngene aneh-aneh ae. Ngomong gak gelem sedekah wis
Orang sedekah butuh dalil. Kebaikan mana yang butuh dalil? Semua yang kita lakukan harus ada dalilnya. Saya mau tanya, dalilnya sedekah jam 2 siang apa? Saya mau sedekah jam 2 siang. Lihat dalilnya apa? Apakah Rasulullah ada? Qala Rasulullah SAW. Hadatsana, jadi katakan mungkin dari riwayat yang lain bahwa Rasulullah sedekah jam 2 siang, ada dalilnya. Kalau semua butuh dalil, ya repot. Semua nggak bisa, kita semuanya buat dalil. Misal, kita jangan keluar dari yang disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi kalau zamannya Nabi Muhammad ada, zamannya sahabat ada, zamannya tabi'in ada, lalu zaman kita tidak ada, kita mau ikut siapa? Ini ada rumus ya begitu. Zaman Rasulullah ada, zaman sahabat ada, zaman tabi'in ada. Setelah tabi'in tidak ada. Mau ikut Rasulullah apa zaman Rasulullah setelah Rasulullah tidak ada? Lah orang tanya gitu jawabannya, ya ikut Rasulullah. Sekarang mau tanya kembali kepada zakat. Zamannya Rasulullah zakatnya apa? Gandum. Zamannya sahabat siapa? Zakatnya gandum. Zamannya tabi'in apa? Gandum. Zamannya kita apa? Beras. Melok Rasulullah apa zaman saiki? Golek gandum lagi. Ndak masuk akal, ya buyar rencana rumus kayak begitu. Oh rumus gak masuk akal. Kita ikuti, tidak perlu kita ikut yang tidak ada di zamannya Rasulullah. Ndih. Lho sing ngomong yo celononan. Hedrun. Lho Kanjeng Nabi celononan kok gak? Lho Kanjeng Nabi kofiahan apa ndak? Ayo, saya mau tanya, ada dalil Rasulullah pakai kofiah? Lho kamu kok pakai kofiah? Tiru sapa? Tiru sudrun modho sudrune kok. Ya, makanya hati-hati. Kita ngambil ilmu itu dari orang-orang yang benar-benar paham soal syariat, jangan sepatah-patah diantem kromo ya. Kabeh Kanjeng Nabi gak tahu melakukan, berarti kita tidak perlu melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ibu ya, kalau HP, kalau segala macam ya. Ya wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alamana wa masyayikhna wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'alamana wa al-habib Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.